Berjumpa kembali dengan Sekolah Minggu Online GITC Pati, sesi 2, tanggal 13 Februari 2022. Kak Tinja, iya ada apa? Kelihatannya ada sesuatu yang istimewa ya untuk waktu-waktu ini ya. Apa ya yang istimewa itu? Di bulan Februari. Oh iya, ini adalah bulan kasih sayang. Oh, bulan kasih sayang adik-adik. Kita memperingati bulan kasih sayang yang biasanya diperingati tanggal 14 Februari ya. Iya, nah, betul kita sekali. sudah diajari untuk saling mengasihi, Ya. menyayangi. Adik-adik, ayo kita sekalian bersama-sama untuk beribadah online. Terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mendampingi putra-putri di dalam Sekolah Minggu Online hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik siap ya untuk mengikuti ibadah hari ini? Siap dong. Oke, puji Tuhan. Ayo kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Pujiannya apa Kak Tinja? Kita akan menyanyikan satu pujian dari terbit matahari. Oke, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bersama-sama berdoa. Ayo tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Pagi ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu GITC Pati bersekutu bersama dalam ibadah online. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa berkuasa atas kami, terlebih atas jaringan yang boleh kami gunakan, sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan berkat yang setulus-tulusnya dan dengan puji-pujian yang semarak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan. Kuasailah kami semuanya, hati kami. Demikian juga awal hingga akhir sekolah minggu hari ini, Tuhan senantiasa boleh bertahta. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk senantiasa boleh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Tinja, Iya. nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Betul sebelum sekali. kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita undang Tuhan Yesus untuk senantiasa Oke, kita akan bersama dengan kita. Betul sekali. Ya. Kita pujikan apa ya Kak? Kita akan sama-sama memujikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
semua dosaku. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Sabda firman Tuhan nanti siapa yang membawakan, Kak Tince? Ya, sabda firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Cilik Kristiana STH dengan tema apa ya? Temanya, aku mau rajin baca kitab suci. Ya. Dari mana ya Kak Tince ya itu? Yang terambil dari Roma 15 ayat yang keempat. Oke, dari Roma 15 ayat yang keempat. Dengan tema, aku mau rajin baca kitab suci. Adik-adik, buka hatimu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Salam adik-adik. Tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami dan kami bisa melakukan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon pertolongan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Judul yang kita renungkan, yang kita dengarkan yaitu Aku Suka Membaca Alkitab. Siapa yang kira-kira di rumah suka membaca? Membaca apapun, membaca buku, membaca Alkitab, membaca koran. Tujuannya apa sih membaca itu? Ayo, tentunya membaca itu untuk menambah pengetahuan. Dengan membaca itu bisa merubah pola pikir. Yang dulunya nggak tahu ini, akhirnya tahu dan melakukan. Dengan membaca itu perilaku kita juga siap untuk diubahkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat, Pak Kris akan membacakan kita semua. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Alkitab, kitab suci kita ditulis supaya setiap orang yang suka membaca memperoleh pelajaran, pengetahuan. Tentang apa sih? Kalau adik-adik bisa membaca di ayat 1 yaitu supaya kita bisa belajar ikut menanggung kelemahan orang lain. Jadi dengan suka membaca itu kita diajari bisa ikut menanggung kelemahan orang lain. Misalkan hari ini kita sudah daring lagi, teman-teman kita nggak punya kuota, ya, wah kasihan ya. Akhirnya uang saku kita yang sudah dikasih mama papa kita belikan teman kita kuota supaya untuk belajar, supaya bisa belajar seperti kita. Misalkan kalau kita sekolah minggu, teman kita nggak bisa persembahan, kita memberikan ini untuk persembahan. Artinya kita belajar untuk menanggung kelemahan orang lain, teman-teman kita. Yang kedua, dalam ayat yang kedua adik-adik, kalau adik-adik ini suka membaca Alkitab, yaitu bisa belajar mengalah untuk kebaikan orang lain. Kalau kita belajar Alkitab firman Tuhan, misalkan contoh, adiknya mau minta permen,
Padahal mama papa sudah membelikan permen ya. Ini untuk kakak satu, untuk adik satu. Terus akhirnya punyanya adik sudah habis. Adiknya disuruh makan nggak mau, disuruh mandi nggak mau. Saya minta permennya kakak dulu. Nanti aku baru mau mandi. Nah, sebagai kakak harus apa? Ya sudahlah, mengalah. Untuk kebaikan adik kita. Supaya mau makan, supaya mau mandi. Misal lagi, ketika kita baru asik main game, aduh, tiba-tiba adik kita mau pinjam HP kita untuk belajar. Gimana? Kalau orang yang suka membaca Alkitab, dia bisa mengalah. Ini dek, adik belajar yang sungguh-sungguh ya. Nah, itu baru belajar Alkitab, suka membaca firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah kita, adik-adik semua, suka membaca Alkitab ya, supaya kita dan orang-orang sekitar kita bisa bertegang teguh pada pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita sudah menanggung bebannya, berbagi, kita mau mengalah, orang-orang di sekitar kita itu tidak putus harapan, tidak putus asa, tetapi memperoleh penghiburan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kerukunan kita dengan teman kita semakin akrab, semakin soulmate, semakin dekat ketika kita bisa memperhatikan dan mengalah karena kita membaca Alkitabnya. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah kami anak-anak-Mu suka membaca Alkitab. Dan kami boleh belajar untuk menanggung kelemahan teman-teman kami, orang yang ada di sekitar kami. Dengan membaca Alkitab, kami boleh belajar mengalah untuk kebaikan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami suka membaca Alkitab. Biarlah kami semuanya, dimanapun kami berada, kami terus membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat untuk melanjutkan puji-pujian lagi ya, bersama kakak-kakak kita, bapak ibu guru yang memimpin kita, yang mengajak kita untuk bernyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan dengan sebuah pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, kita baca kitab suci kalau kita mau tumbuh. Kak Tince, ya. Kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita. Ya. Nah, bagaimana Kak Tince untuk persembahan adik-adik sekolah minggu? Ya, untuk persembahan sekolah minggu dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulisi persembahan sekolah minggu online pada tanggal 13 Februari 2022. Lalu bisa dititipkan kepada orang tua, kakek nenek, saudara, agar hari Minggu dibawa ke gereja. Seperti ya, itu. Begitu adik-adik. Ya. Oke ya, jelas ya. Iya, persembahan kita titipkan. Ayo, kita bersama-sama akan mempersembahkan, kita iringi dengan pujian persembahan kami.
persembahan kami padamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik ini kasih Tuhan, kini saatnya kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Dan nanti bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami ya. Untuk itu mari lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat hari ini, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Dan juga kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang belum bisa memberikan persembahan pada hari ini dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk papa mama kami, kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin saat hari ini sedang sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dan juga teman-teman kami yang mungkin saat hari ini sedang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pengajar di tempat ini, Bapak Pendeta, juga para majelis, guru-guru sekolah minggu, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanannya dan juga di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Terlebih untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, kiranya Tuhan berkati, berikan roh takut akan Engkau di dalam memimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan seruan kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik dikasih Tuhan, kini kita akan melanjutkan untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada pujian kita yang terakhir sebagai pujian penutup. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Allah, haleluya, 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 haleluya. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah usai ibadah kita hari ini. Jangan lupa Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin belajar, dan jaga kesehatan. kesehatan. Dan selamat bulan kasih sayang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.